Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi perseteruan Rhoma Irama para kaum habaib yang ada di Indonesia. Belakangan ini Rhoma Irama dengan habaib semakin panas hingga menyetiap perhatian publik. Bahkan Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik bin Syihab menyebut omongan Rhoma Irama termasuk fitnah dan mengingatkan untuk tak asal bicara. Mari kita dengarkan video reaction dari para habaib dan Rhoma Irama. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Nah, jangan dijadikan satu turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu, terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada mengatakan, di darah saya mengalir darah Rasul. Kalau ada oknum habaib jelek, langsung dituduh. Wah ini doktrin kalangan habaib. Mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah. Jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begana sab, saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya, menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara, mereka bilang ini ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa ba'alwinya? Siapa habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu habib? Siapa itu ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Nah makanya ini nyambung.
Nyambungnya kemana? Ke Roma Irama apa? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin suaranya udah tua. Doktrin para habaib, doktrin para habaib itu habis kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Woi, Roma Irama, jaga kau punya mulut. Jangan juga fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan? Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut lama. Jangan fitnah. Kalau memang ada habaib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Bani Sri akan bantai itu Habib di depan Roma Irama. Nah itu tadi Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin para Ba'alwi, Habib itu pasti masuk surga ya walaupun maksiat. Nah di sini ada tanggapan dari Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, itu siapa? Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu Habib. Kalau tidak baik jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras, ada Habib mabuk ojo dikek duit. Kalau beras. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Nah itulah tadi video reaction dari para habaib dan Roma Irama ya, untuk warga Indonesia khususnya kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama ataupun dari organisasi yang lainnya. Jangan mau kita dibentur-benturkan dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Nah, meski kerap menuai statement negatif untuk para habaib, ya, selama masih keturunan Rasulullah SAW, maka ia wajib kita hormati kehabaibannya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk menaatinya. Kita boleh berbeda pendapat dan pandangan, namun tetap harus hormat kepada para habaib sesuai konsep kaidah. Demikian video reaction kali ini. Bila mana ada kata-kata yang kurang bermanfaat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.